Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah. Shalli wa sallim ala Rasulillah amma ba'du. Pertama-tama mari kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Dia telah memberikan beribu-ribu kenikmatan kepada kita selaku umatnya, umat iman dan umat Islam. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda kita Rasulullah SAW, tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, dan sampailah kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul untuk memberikan motivasi kepada ibu kita, alhamdulillah Bu Ida Ningsih SPD, untuk memberikan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Mudah-mudahan ada pelajaran sampai akhir. Amin. Mari kita buka aja acara ini dengan acara pembukaan, yaitu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, acara yang pertama sudah kita lalui. Mari lanjut ke acara yang berikutnya, yaitu sambutan dari Bapak Kepala FDIPU. Kepadanya saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Rabbi, yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara desiminasi untuk guru CGP angkatan 11, yaitu Bu Ida Ningsih SPD, dan akan memaparkan modul 1.4 budaya positif tentang aksi nyata, dan mudah-mudahan Bu Ida dapat menularkan ilmu ya kepada guru-guru yang lain, terutama guru yang berada di SDU yang pada hari ini berkumpul di sini. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Bu Ida dapat terpanggil menjadi CGP angkatan ke-11. Mudah-mudahan akan diikuti oleh guru-guru yang lain untuk angkatan 12, 13 dan seterusnya. Karena apa? Karena di sini masih banyak guru-guru yang masih muda-muda dan berbakat untuk mengikuti CGP, yang insya Allah untuk CGP ini akan berlanjut sampai masa yang akan datang. Dan kemudian untuk CGP ini yang diperuntukkan untuk guru-guru yang masih muda, terutama yang sudah tua, tidak dianjurkan. Kemudian manfaat dari CGP itu bisa yang pertama dapat ilmu yang bermanfaat, kemudian menggali cara belajarnya bagaimana, terus ada yang disebut dengan aksi nyata yang pada dahulu kala itu yang saya alami, yang disebut dengan aksi nyata itu tidak ada. Kemudian yang kedua, masalah CGP, manfaat CGP itu diperuntukkan bagi guru-guru yang masih muda. Kemudian masa depannya adalah untuk menjadi penggerak bagi guru-guru yang lain. Yang seterusnya adalah diperuntukkan bagi calon kepala sekolah dan pengawas sekolah. Itu diwajibkan untuk dari sekarang dan seterusnya. Dan mudah-mudahan dari SDU itu
bisa satu menularkan ilmu kepada yang lainnya, terutama dan pada umumnya ke masyarakat yang ada di sekitarnya, terutama masalah ke anak-anak cara mengajarinya bagaimana. Kemudian yang selanjutnya untuk yang muda-muda silakan ikuti semua rangkaian tentang CGP, bagaimana manfaatnya banyak itu, dan diperuntukkan untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang akan datang. Nah, rupanya itu sekedar mengingatkan atau amanat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kepala sekolah dan hukum yang telah memaparkan. Semoga doa untuk kita semua untuk ikut ke angkatan 12 dan seterusnya bisa meningkat dan mengikuti seperti Ibu Bida. Kita lanjutkan ke acara yang berikutnya, yaitu acara inti. Apa sih acara inti itu? Yaitu menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang akan disampaikan Ibu kita CGP Ibu Widanisi SPD kepadanya. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita langsung saja karena mukadimahnya tadi sudah. Di sini saya membuat aksi nyata tentang modul 1.4 budaya positif. Ini adalah tugas yang harus saya ampuh di CGP angkatan 11 ini. Dan mudah-mudahan aksi nyata ini tentang budaya positif dapat diterapkan di sekolah kita tercinta ini. Di budaya positif ini adalah disebutnya diseminasi atau menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Nah, untuk selanjutnya, di sini saya mengucapkan selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Dan saya ucapkan sebelumnya terima kasih atas Bapak Ibu guru semua yang dapat untuk meluangkan waktunya untuk menghadiri acara saya, yaitu melaksanakan aksi nyata di modul 1.4 tentang budaya positif. Di sini ada pengantar. Pengantar ini adalah konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, melibatkan pengakuan akan pentingnya budaya dan lingkungan positif di sekolah yang menempatkan murid sebagai fokus utama dalam konsep KHD. Pendidikan bukan hanya tentang transfer pengetahuan, tetapi juga mencakup pembentukan karakter dan pengembangan potensi setiap murid. Oleh karena itu, menciptakan budaya alam lingkungan yang mendukung, inklusif, dan memperdayakan di sekolah menjadi kunci untuk mewujudkan visi pendidikan yang diinginkan. Nah, selanjutnya, konsep utama dari modul budaya positif ini yang berada di modul 1.4, yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol guru, dan yang ketujuh keyakinan kelas serta segitiga restitusi. Nah, untuk pembelajaran dengan paradigma baru, dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, untuk profil pelajar Pancasila, karena kita sekarang sudah mengampu 4 kelas ya, 4 kelas. Mungkin untuk kelas 1 sudah pertama kali dengan kelas 4, dan
kelas yang bawah sudah apa ya? 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, itu adalah profil pelajar Pancasila yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu yang harus kita tanamkan kepada anak didik kita. Ini adalah hal yang utama, ya. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Kita sudah tahu bahwa Indonesia ini memiliki keragaman budaya, keragaman budaya yang di dalamnya ada bahasa, ada adat istiadat dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah bergotong royong. Nah, bergotong royong di sini bukan hanya kita bekerja sama melaksanakan piket, ya. Bergotong royong dalam membersihkan halaman sekolah, tapi bergotong royong di sini tidak hanya ke murid, tidak hanya ke siswa, tapi kita juga sebagai pendidik harus bisa bergotong royong dengan siswa, berkolaborasi, berdiskusi semuanya. Nah, selanjutnya ada kreatif. Nah, siswa itu harus kreatif, apalagi siswanya, gurunya juga harus lebih kreatif. Kita sama-sama sekarang harus lebih kreatif dalam merancang media pembelajaran. Kita bersama-sama. Saya juga belajar. Saya baru kalau dari dulu belajar itu saja. Nah, sekarang setelah mengikuti guru penggerak, mudah-mudahan kita bersama-sama belajar, kita akan lebih kreatif dalam merancang pembelajaran. Yang selanjutnya adalah bernalar kritis. Nah, siswa harus bernalar kritis. Jadi siswa tersebut harus bisa bertanya gitu. Bahkan kadang-kadang kita yang belum tahu jawabannya, siswa ada yang sudah mengetahuinya. Selanjutnya yang terakhir adalah mandiri. Nah, siswa memang harus mandiri, mulai dia berangkat dari rumah, yang di rumahnya harus mandiri, tidak hanya harus sama orang tua, jadi tidak bergantung sama orang tua, dan di sekolahnya juga seperti itu. Jadi mandiri tersebut harus kita tanamkan kepada anak didik kita agar mereka bisa mandiri secara mandiri di sekolah maupun di rumah. Nah, di sini ada terlihat tidak? Di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ada ilusi mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan itu positif dan bermanfaat, ada ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa, terus ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Selanjutnya, nah, di sini juga ada mengubah paradigma stimulus dan respon. Stimulus respon ini melawan teori kontrol. Ini tentang pandangan tentang dunia. Yang pertama, stimulus respon tentang dunia, realitas kebutuhan kita sama. Ternyata kalau menurut teori kontrol tentang dunia, realitas atau kebutuhan kita berbeda-beda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Nah, itu mungkin ini yang kalau stimulus respon itu jadi pemikiran zaman dulu. Nah, sekarang teori kontrol yang tentang dunia itu bahwa semua orang melihat hal yang sama, sedangkan kenyataannya setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Yang selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama tentang kita. Jadi dituntut pemikiran orang lain itu harus sama dengan kita. Ternyata salah. Ternyata kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Karena kita tadi berbeda juga ya, beda karakter, beda pemikiran. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal perilaku buruk itu semua perilaku memiliki tujuan. Nah, si anak berbuat salah, kita menghukum. Padahal mungkin tujuan salahnya itu ada tujuan, meskipun buruk, tapi ada tujuan juga.
Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Padahal hanya Anda yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Ya. Jadi, kenwae digoingkeun ku batur padahal urang nyalira anu udah digoingkeun. Yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau di teori kontrol tentang dunianya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya ada model berpikir menang atau kalah, dan teori barunya adalah model berpikir menang-menang. Ya. Selanjutnya, nah ini tentang disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, disiplin di sini di sekolah kita juga anak-anak ada yang disiplin, tapi terkadang disiplinnya itu bukan berasal dari diri mereka sendiri. Disiplinnya itu karena pengen dipuji oleh guru atau ada tujuan lain. Nah, itu disebut faktor ekstrinsik, jadi dari luar. Sedangkan dari faktor intrinsiknya hanya sebagian mungkin yang anak-anak disiplinnya itu karena dia merasa dirinya itu bertanggung jawab atau saya harus disiplin tanpa ada reward dari yang lain atau imbalan apapun. Nah, di sini tadi disebutkan ada nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Sini contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Menurut profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sedangkan menurut Ibo Primary Years Program atau PYP, nilai-nilai kebajikan itu adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Sedangkan menurut keterampilan hidup atau life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, tadi dalam konsep disiplin positif itu ada yang disebut kebutuhan dasar manusia. Ya. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita lakukan, untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, kalau kebutuhan dasar manusia itu sudah terpenuhi, maka kehidupan kita akan nyaman, aman. Ya, umpamanya pagi ini ada seorang anak yang istilahnya malaknya. Pagi ini ada seorang anak yang malak uang temennya. Nah, terus kita tanya kenapa dia bisa malak? Oh, ternyata kebutuhan dasarnya itu belum terpenuhi karena anak tersebut umpamanya tidak diberi jajan atau belum sarapan. Nah, seperti itu.
berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Yang ketiga adalah penguasaan, yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia itu adalah kebebasan, artinya harus mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang kelima adalah kesenangan. Nah, kesenangan ini bisa bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Dalam bertahan hidup, dalam bertahan hidup kita harus kita harus makan, karena dengan makanan itu kita bisa bertahan hidup. Kita mempunyai pakaian, karena kita fungsi pakaian itu adalah untuk menutup aurat. Dan mempunyai tempat tinggal. Coba bagaimana kalau kita tidak mempunyai tempat tinggal? Ini adalah merupakan hal yang pokok untuk manusia. Keamanan dan kesehatan itu sangat perlu. Sedangkan kasih sayang dan rasa diterima itu adalah hal yang memang sepatutnya seorang anak itu harus membutuhkan kasih sayang dari orang tuanya. Karena kita tahu kalau yang seorang anak yang ditinggalkan oleh ibunya atau bapaknya, apakah karena meninggal atau bercerai, itu akan berdampak pada psikologis anak tersebut. Nah, motivasi perilaku manusia adalah motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, motivasi perilaku manusia ini yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Contoh, murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi dari luar. Dia melakukan disiplin, tapi disiplinnya itu karena sieun dihukum, takut dihukum. Yang kedua, mendapat imbalan atau penghargaan. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapat imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik, sama dengan menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang ketiga, nah ini yang harus dikuasai atau harus ditanamkan, yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Yaitu murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya, dan ini adalah merupakan motivasi intrinsik, berarti dari dalam diri anak tersebut. Nah, di sini ada hukuman. Nah, hukuman ini tidak terencana atau tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang terjadi, tidak dilibatkan, bersifat satu arah, dan berupa fisik atau psikis hukuman. Yang kedua, ada konsekuensi. Konsekuensi ini ada terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman dan sikap guru memonitor murid selalu. Jadi si murid merasa tidak bebasnya. Yang terakhir adalah restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua, proses yang kolaboratif mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Mungkin nanti kalau yang belum paham kita bisa berdiskusi bersama ya. Kita lanjutkan dulu. Selanjutnya ada 5 posisi kontrol restitusi. Nah ini 5 posisi kontrol ini adalah posisi kontrol yang yang harus dimiliki oleh seorang guru oleh pendidik. Yang pertama adalah penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima adalah manajer. Nah, apabila anak didik kita berbuat kesalahan, biasanya Bapak Ibu suka ada di posisi mana? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Kalau penghukum itu kan biasanya langsung bukan langsung dihukum, tapi langsung digas gitu, langsung ditunjuk ke anak tersebut melakukan kesalahan, ya tanpa diidentifikasi dulu masalahnya apa, terus solusinya bagaimana untuk penyelesaiannya, jadi langsung kita hukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Ya, nanti ada contoh bagaimana
sebagai teman itu harus bagaimana? Berarti menghukum ya, harus berdiskusi. Jadi ditanyanya itu harus lemah lembut, pelan, kita cari tahu dulu apa masalahnya. Terus untuk pemantau, nah kalau pemantau ini mungkin tidak selamanya kita itu sebagai pemantau ya, karena kesibukan kita mengurus administrasi dan juga siswa yang begitu banyak. Selanjutnya sebagai manajer, nah sebagai manajer ini berarti kita mencari identifikasi masalah dulu, terus mencari solusi yang terbaik buat anak didik kita. Nah di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, kalau sebagai penghukum, hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, itu adalah contoh apabila kita sebagai penghukum. Hormat pada bendera selama 1 jam. Itu kan bagaimana perasaan anak? Bagaimana kalau hal ini sampai ke orang tua anak tersebut? Pasti kalau zaman sekarang kita yang disalahkan. Terus yang kedua, ada pembuat rasa bersalah. Contohnya, berapa kali bapak atau ibu memberitahumu kamu selalu mengecewakan bapak dan ibu. Jadi si anak tersebut mungkin melakukan kesalahan berulang-ulang ya. Terus ibu atau bapak guru bilang, berapa kali bapak ibu memberitahumu kamu selalu mengecewakan bapak ibu. Nah itu adalah posisi kita berarti di pembuat rasa bersalah. Nah, ini ada satu lagi, kita sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu bapak ibu ya sekali ini, ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Jadi kata-katanya agak lemah lembut ya, agak lemah lembut. Jadi kita tidak langsung menghukum anak secara kasar. Jadi langsung dilembutkan dulu bicaranya. Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu bapak ibu ya sekali ini. Ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Jadi mungkin nanti anaknya, oh iya ibu juga masih tahunya secara lembut, berarti secara tidak langsung ibu kalau dalam bahasa Sunda mah nyarang ulah berbuat seperti itu lagi. Terus kalau untuk sebagai pemantau, nah ini ada contohnya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beri atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Jadi bukan hukum ya, jadi memberitahu secara langsung dan memberikan solusi. Jadi kalau si anak tersebut tidak pakai atribut, apa yang harus kita lakukan? Kita memberi saran, beri atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Yang terakhir, ini ada, nah sebagai manajer, nah kalau sebagai manajer ini adalah apakah kamu tahu kesalahanmu, bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu. Jadi bukan memarahi ya, jadi dia memberitahu dengan lembut dan memberikan solusi kita harus bagaimana agar si anak tidak mengulangi kesalahannya lagi. Nah, ini ada pertanyaan. Posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ayo, Bapak Ibu, mungkin ada yang bisa. Posisi kontrol apakah aku? Kalau saya kecewa sekali dengan kamu. Apakah penghukum? Apakah pembuat rasa bersalah? Atau teman? Atau pembuat rasa bersalah? Bagaimana yang lain? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kalau saya sebagai teman, Bu. Sebagai teman. Ada lagi yang berbeda? Mungkin Pak Oyo. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, kalau Pak Oyo katanya sebagai penghukum. Tadi berbeda-beda. Ada kata Pak Oga sebagai apa? Teman. Ibu Lupi sebagai membuat rasa bersalah. Nah, ini posisi seperti ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu kata-katanya juga sudah langsung merasa, mungkin gurunya itu sudah
Pertanyaan kedua, nah ini posisi kotor apakah aku? Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Teman. Ya, ayo. Teman. Sebagai teman, Teman. sebagai teman ayo. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ayo, ada? Mantap. Kan? Nah, ini adalah kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ini adalah pembuat rasa bersalah, ya. Kan nanti cari tahu kenapa bisa seperti ini, ya. Ada lagi? Ayo lagi tebak. Nah, ini kita ke keyakinan kelas. Ini ada pertanyaan, mengapa keyakinan kelas mengapa bukan peraturan kelas? Ya, ini, Boleh Bapak Ibu ada yang mau menjawab? Silakan. pendapat saya cukup Bu. Suaranya agak keras, ya. Pendapat saya kalau keyakinan kelas itu adalah kesepakatan yang dibuat bersama antara guru dan siswa Ya. untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan produktif di dalam kelas. Jika peraturan kelas itu adalah di sisi lain biasanya dibuat oleh guru tanpa melibatkan siswa. Ya. Mungkin itu. Barangkali ada yang menjawab yang lain, silakan menambahkan. Silakan. Kita lihat dari kata aja, keyakinan dan peraturan. Keyakinan itu berdasarkan dari prinsip dari dalam diri kita, bisa dari diri siswa atau dari diri guru. Ya. Sedangkan peraturan kadang-kadang kita harus dipaksakan untuk dibuat oleh seseorang untuk ditaati peraturan keinginannya. Bersama. Ya, jadi dari kata aja udah berbeda. Jadi keyakinan kelas artinya kesepakatan yang diyakini kebenarannya oleh siswa dan oleh guru, sehingga sama-sama secara sadar melaksanakan apa yang menjadi keyakinan itu. Kalau peraturan mah bisa aja anak melanggarnya, karena bukan tidak yakin. Mungkin seperti itu. Karena Mungkin. terpaksa. Ya, terpaksa gitu. Ya. Di sini terima kasih kepada Pak Yoga dan Pak Wuyu atas jawabannya. Kedua-duanya benar. Keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama antara guru dengan siswa. Sedangkan kalau peraturan kelas di sisi lain suka dibuat hanya satu belah pihak. Jadi guru saja membuat peraturan tanpa murid dilibatkan. Terima kasih atas jawabannya. Nah, selanjutnya, ini kemarin kegiatan membuat keyakinan kelas, guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Saya membuat keyakinan kelas seperti ini. Nah, yang pertama, disiplin datang ke sekolah tepat waktu. Yang kedua, duduk di kelas yang telah disediakan dengan tertib. Yang ketiga, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Mengangkat tangan jika ingin bicara atau bertanya, menghormati dan saling menolong serta menjaga kebersihan. Nah, untuk kelas-kelas yang lain boleh nanti membuat keyakinan kelas masing-masing. Nah, ini hanya sebagai contoh saja. Kemarin membuat keyakinan kelas di kelas 1. Nah, dalam pembentukan keyakinan kelas, yang pertama bersifat abstrak atau menyeluruh, ya. Yang kedua berupa pertanyaan universal. Yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif, jadi hal-hal yang positif. Yang keempat sedikit saja agar mudah diingat. Ya, jadi keyakinan kelasnya itu jangan panjang-panjang, takutnya anak-anak itu merasa tidak nyaman dengan keyakinan kelas yang mereka buat. Yang selanjutnya sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Yang selanjutnya semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Seperti tadi yang Pak Wuyu dan Pak Oga katakan, jadi keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama, berbeda dengan peraturan kelas yang hanya dibuat oleh guru. Nah, sini ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid
mandiri dan bertanggung jawab. Nah, dalam segitiga restitusi ini, nah di sana sudah terlihat ya. Nah, yang pertama di dalam segitiga restitusi itu adalah ada yang disebut menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Di sana contoh ada kata-katanya. Jadi ketika anak membuat kesalahan atau membuat pelanggaran yang pelanggaran dari keyakinan itu, di sini kita sebagai sebagai guru, kan tadi sudah ada 5 posisi kontrol ya. Nah, di 5 posisi kontrol ini kita yang pertama harus menstabilkan identitas terlebih dahulu. Jadi jangan langsung menghukum. Jadi ditanyakan dulu, berbuat salah itu wajar. Terus tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Jadi kita menenangkan dulu kepada siswa yang melakukan kesalahan. Jadi jangan langsung menjadi penghukum. Oh, memang itu salah. Ya, jadi kita harus menstabilkan dulu identitas agar anak tidak merasa bahwa dirinya itu adalah seorang yang sebagai penjahat, gitu ya, seperti itu. Berarti jangan langsung memvonis itu ya? Iya, jangan langsung memvonis. Jadi harus menanyakan dulu kenapa bisa seperti itu, kenapa bisa kejadian seperti itu. Mengklarifikasi dulu Bapak ya kan? Mengklarifikasi terlebih dahulu. Yang kedua, dari segitiga restitusi itu ada validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, ini ada menggunakan kata-kata seperti ini. Kamu pasti mempunyai alasan berbuat seperti itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk daripada ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, di sini validasi tindakan yang salah itu. Jadi kita dari kata-kata si anak setelah kita mengidentifikasi masalah, oh ternyata alasannya seperti itu. Contoh kemarin saya membuat membuat restitusi. Kemarin ada kejadian seorang anak yang pekerjaannya itu selalu dicontek oleh temannya, dan saking marahnya si anak itu, jadi sampai marah dan menggebrak meja. Ya, terus kita sebagai guru, kita sebagai pengontrol, nah ditanyakan dulu kenapa sampai kamu menggebrak meja. Nah, si anak menjawab, jadi membuat pembelaan. Iya Bu, karena saya tidak terima kalau pekerjaan saya selalu dicontek, bukan hanya PR tapi tugas-tugas yang lain dicontek, ya. Terus di sini ada validasi tindakan yang salah. Kata gurunya itu, kata kita, oh pantesan kamu bisa berbuat itu. Itu adalah sikap yang wajar. Ibu juga kalau di posisi kamu pasti kita tidak terima ya kalau pekerjaan kita dicontek oleh orang lain. Ada restitusi, ini tidak termasuk restitusi. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, kita berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, berarti dari dalam diri kita. Contohnya, apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi ini berarti sudah ke solusi, ya. Ketika anak membuat pelanggaran, diidentifikasi dulu sama kita, terus divalidasi. Yang kedua tadi, yang sekarang menanyakan keyakinan, apakah yang dia perbuat itu melanggar keyakinan yang telah dibuat waktu di kelas. Nah, kalau memang telah dilanggar oleh anak, nah kita meminta solusi bersama-sama guru dengan siswa. Yuk kita cari solusinya. Kita harus bagaimana untuk memperbaiki kesalahan. Karena kesalahannya tadi kan si anak menggebrak meja, terus marah-marah. Jadi agar mereka bisa berdamai kembali, bagaimana solusinya. Nah, kalau menanyakan keyakinan itu berarti sudah memberikan
penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian. Standar kepribadian ada profesional dan sosial yang baik, di mana guru berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menentukan murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini adalah menurut standar nasional pendidikan. Nah, mungkin itu pemaparan tentang budaya positif dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya hanya manusia biasa. Mohon bimbingannya dari Bapak Ibu Guru semua. Nah, nanti ada acara bukan tanya jawab ya. Kita berdiskusi bersama saja. Nah, mungkin dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu luar biasa Ibu Ida. Terima kasih atas pemaparannya. Tepuk tangan dulu dong. Terima kasih. Mudah-mudahan ilmunya transfer kita ya. Amin. Kita melanjutkan ke kesuksesan ke depannya. Kita lanjutkan dengan diskusi. Barangkali ada pertanyaan Ibu Bapak Guru untuk Barangkali mau menanggapi. ya, menanggapi. Jangan bertanya, menanggapi kajian. Iya. Nama saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bu Ida di sini mengambil tema ternyata budaya positif, berarti nilai-nilai yang tidak berpihak pada muridnya. Di dalam budaya positif ini, setiap guru terujuk jika memiliki nilai-nilai guru penggerak. Nah, sekarang Bu Ida bukan lagi guru CGP tetapi sudah menjadi guru penggerak. Ya, nilai-nilai tersebut ya, ada berpihak pada murid mandiri. Guru penggerak berpihak pada murid mandiri. Nah, di sini karena nilai-nilai di dalam guru penggerak tersebut, pertama berpihak pada murid mandiri, kreatif, kolaboratif, dan inovatif. Nah, berarti murid yang mandiri berarti bertanggung jawab pada pembelajaran. Nah, sekarang yang menjadi persoalan, mengapa guru berpihak kepada murid yang mandiri? Nah, sekarang bagaimana kalau ada siswa atau murid yang belum mandiri, bagaimana memberikan motivasi dan arahan terhadap siswa tersebut? Hatur Ibu. Terima kasih kepada Pak Asep yang di dalam itu ada tanggapan dan mungkin ada pertanyaan ya. Bagaimana cara menghadapi murid yang belum mandiri? Mungkin ada dari teman-teman yang mau menjawab atau menambahkan juga. Oh yuk. Ya. Kalau menurut saya, tadi kan Pak Asep mengatakan ada nilai guru penggerak ya, nilai 5 nilai guru penggerak. Yang pertama ada berpihak pada murid, yang kedua kolaboratif, yang ketiga inovatif, yang keempat mandiri, yang kelima apa tadi? Reflektif ya, reflektif. Nah di sini kita ada salah satunya berpihak pada murid. Artinya kita harus menggali potensi atau bakat siswa yang kita hadapi, yang kita ajari setiap hari. Jadi kalau berpembelajaran jangan berpusat pada guru. Jadi kita jangan kita ada yang mengajar berbicara, menulis di papan tulis. Kita coba beri keleluasaan untuk siswa dalam menggali bakatnya. Kalau kita memberikan pertanyaan umpamanya, silakan cari di buku atau cari di internet. Kalau ke kelas atas ya, kan itu banyak
menjadi fasilitator saja. Nah, tadi bagaimana dengan anak yang belum mandiri? Otomatis kita harus berusaha memberikan keyakinan kepada anak tersebut harus mandiri, jangan bergantung kepada orang lain, ya. Itu mungkin sedikit kita harus memberikan contoh dari diri kita sendiri juga, dari gurunya, bagaimana caranya atau bagaimana tips-tipsnya untuk menjadi orang yang lebih mandiri. Mungkin seperti itu. Barangkali ada tambahan dari Bapak Ibu guru semuanya? Pak, ayo, Pak. Sedikit Bu. Ya, Mama. Boleh pakai mic. Ada ini. Ya, jawaban dari Ibu tadi lengkap ya, memang seperti itu, tapi ada sedikit tambahan. Memang untuk menciptakan siswa mandiri itu kita harus sering-sering memberikan kesempatan kepada siswa sebelum kita memberikan jawaban atau informasi. Jadi siswa akan lebih mengenal lebih jauh sendiri sebelum kita berikan informasi. Selanjutnya kita juga harus memberikan dorongan atau motivasi supaya siswa tidak bergantung kepada orang lain seperti tadi yang Ibu sampaikan itu ya. Selanjutnya siswa juga agar lebih mudah atau cepat mandiri, siswa juga memang harus diberikan stimulus dalam kegiatan sehari-hari di lingkungan sekolah, seperti diberikan jadwal pikir, misalkan itu juga bisa dilakukan oleh kita sebagai guru. Terima kasih. Cukup. Terima kasih kepada Pak Oga atas jawabannya. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan kemandirian kepada peserta didik kita. Jenuh Bapak Ibu? Ngantuk tidak? Ya, boleh. Ice breaking dulu. Siapa yang mau memimpin untuk ice breaking biar kita tidak jenuh dan ngantuk karena ini waktu sudah siang. Ayo, silakan. Ya, saya dari, tapi Ibu melakukan dengan gerakan. Gerakan berdiri semua. Bapak Kepala boleh berdiri? Pak Kepala, mohon maaf, berdiri saja Pak Kepala. Tapi di pinggir. Jangan di meja, ya. Ikuti ucapan saya. Oh, siap. Kalau tidak konsentrasi nanti tidak akan pas dengan ucapan saya. Ya, iya. Lagu Sunda aja teman. Apa? Kepala. Bagus, sudah mengerti walaupun saya disuruh sudah mengerti. Ya siap ya. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Mata, hidung, telinga, leher, pinggang, pantat, digoyang-goyang. Terima kasih kepada kalian yang sudah memberikan ice breaking-nya untuk kita. Bapak Ibu semuanya, mungkin ini sudah penghujung ya waktu penghujung kita. Acara yang terakhir doa ya, doa atau penutup. Kami kembalikan lagi ke Ibu MC untuk membacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da'i wa saqamin ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Istajibana amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, dengan acara kita sudah selesai. Terima kasih dan sukses selalu untuk Ibu Ida TGP Angkatan 11 Kabupaten Majalengka. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Lupi Sri Mulyani, saya rekan kerja dari Ibu Wida Ningsih yang sama-sama mengajar di SDN Kepus 1. Menurut saya, dari apa yang telah dipaparkan oleh Ibu Wida tentang budaya positif itu sangat bagus untuk diterapkan di sekolah ini. Budaya positif itu sangat bagus untuk diterapkan di sekolah ini, terutama disiplin positif untuk siswa. Karena di sini masih banyak siswa yang disiplin, namun disiplinnya itu karena faktor ekstrinsik, bukan intrinsik, artinya kedisiplinan dari dalam dirinya. Dari pemaparan Bu Wida, juga kami sebagai guru jadi lebih memahami bagaimana sikap yang seharusnya dilakukan kepada siswa ketika mereka membuat sebuah pelanggaran. Apakah guru tersebut menjadi seorang pembuku, pembuat rasa bersalah, pemantau, teman, ataupun manajer? Semoga dari kegiatan ini banyak manfaatnya dan dapat diterapkan di sekolah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Supendi, Kepala SDN Kepus. Terima kasih kepada Bu Wida yang telah memaparkan materinya yang sangat bermanfaat. Memang Bu Wida adalah termasuk guru yang kreatif, inovatif, dan berdedikasi tinggi. Mudah-mudahan dapat dicontoh oleh guru-guru yang lain dan dapat meningkatkan disiplin bagi kemajuan pendidikan terutama di SD Negeri Kepus 1. Dan mudah-mudahan pula untuk CGP angkatan ke-11, 12, dan 13 itu banyak terdapat dan guru-guru yang lain bisa terpanggil untuk mengikutinya. Sekian dan terima kasih.